Oke, Bu. Baik. Selamat pagi Bu Lois, apa kabar hari ini Bu? Selamat pagi Bu Delvina, puji Tuhan kabar saya baik hari ini. Cuman hanya sedikit batuk saja. Hanya saja saya memiliki satu masalah, Bu. Ya, ada yang bisa saya bantu Bu Lois? Jika Ibu tidak sibuk, bisakah kita berbincang sebentar, Kak, Bu? Tentu saja Bu, kebetulan saya lagi ada waktu kosong nih Bu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya cerita ke Ibu Adolfina, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan, Bu. Memangnya ada masalah apa ya Bu Lois? Jadi begini Bu, siswa-siswa saya tampaknya kurang bersemangat dan sulit untuk fokus pada saat pembelajaran saya Bu. Itu yang membuat saya sedikit pusing Bu dengan kondisi tersebut. Ya baik Bu, tadi Bu Lois bilang siswa-siswa kurang bersemangat dan sulit fokus saat pembelajaran berlangsung ya Bu. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah bertanya kepada siswa-siswa saya dan menanyakan penyebab mengapa mereka tidak semangat dan sulit fokus pada saat pembelajaran di jam saya Bu. Lalu dari pengamatan Bu Lois, mengapa siswa-siswa tersebut tidak bersemangat dan kurang fokus? Iya Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada mereka, ternyata mereka bosan dengan metode ceramah dan tanya jawab yang saya gunakan dalam pembelajaran, Bu. Walaupun kadang saya memberikan tugas kelompok, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan, Bu. Itu sih berdasarkan pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa suasana pembelajaran yang Ibu Lois harapkan agar siswa-siswa tersebut tertarik dan bisa bersemangat dalam pembelajaran? Saya tentu mengharapkan siswa-siswa saya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan lebih semangat, Bu. Sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. Kalau begitu, apa yang bisa Ibu Lois lakukan agar siswa-siswa Ibu Lois tertarik dan bersemangat dengan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Ya, berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik. Dan juga saya kurang menggunakan pendekatan yang lebih interaktif, Bu. Seperti menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran saya. Sehingga siswa saya merasa bosan dan tidak berjalan dengan baik, Bu. Ya baik Bu, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh ada Bu, saya pernah melakukan metode dengan diskusi kelompok. Pada saat itu saya membagikan siswa dalam beberapa kelompok dengan membagikan LKPD pada masing-masing kelompok untuk dikerjakan. Setelah itu, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi. Hasilnya seluruh siswa terlihat lebih semangat, Bu, dalam diskusi dan pembelajaran sesuai yang saya harapkan. Luar biasa ya Bu Lois. Nah, jika kita rating itu dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Lois, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa? Kalau saya berikan peringkat, Bu, kira-kira di peringkat 8 sampai 9, Bu Guru. Oke. Baik, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu Lois lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Baik, Bu, yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik serta mengupdate berbagai informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid, Bu. Agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik, Bu Guru. Baik, siapa yang akan membantu Bu Lois dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Ya, yang akan membantu saya dalam menyusun rencana ini kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa juga mengkomunikasikan ini kepada wali atau orang tua siswa, Bu.
Kira-kira berapa lama waktu Ibu Lois yang akan dibutuhkan untuk melakukannya? Sepertinya Bu tidak membutuhkan waktu lama Bu Guru. Hal ini akan saya terapkan secepatnya. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu yang prosesnya lama karena tidak ada yang instan ya Bu Guru ya. Betul Bu Lois. Nah, kapan Bu Lois bisa mulai melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya Bu Guru. Akan saya terapkan agar agar siswa mendapatkan hak belajar mereka sehingga dapat terlaksana dengan baik yang sesuai harapan siswa dan juga bagi saya Bu Guru. Kemudian nih Bu Lois, komitmen seperti apa yang akan Bu Lois lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya saya akan konsisten Bu Guru untuk terus belajar dan mengupdate segala informasi yang ada, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat yang ada di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya secara pribadi sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan menggunakan berbagai macam metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya ini dirindukan oleh siswa. Baiklah Bu Lois, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya dukungan sarana dan prasarananya sudah saya dapatkan di sekolah Bu Guru. Dan juga baik dari kepala sekolah dan rekan sejawat, mungkin dari internal saya saja yang konsisten dalam menjalaninya. Ya, semoga rencana itu dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Lois setelah kita berbincang sejenak tadi? Perasaan saya sangat lega sekali dan senang Bu Guru, karena saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita hari ini Bu Guru. Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Lois sampaikan? Saya rasa cukup Bu Guru. Terima kasih sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Ibu Adolfina. Saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Sama-sama Bu Lois. Semoga kita terus bisa saling berbagi ya. Sampai jumpa ya Bu Lois. Selamat pagi. Selamat pagi Bu, terima kasih. Selamat pagi Bu Adolfina, apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu Lois. Puji Tuhan sehat Bu. Bagaimana juga kabar Ibu Lois hari ini? Saya juga baik Bu, terima kasih. Oh iya Ibu Adolfina, saya lihat beberapa hari belakangan ini, saya perhatikan Ibu sering terlambat ke sekolah ya. Apakah Ibu bersedia bercerita dengan saya lebih lanjut lagi tentang hal ini? Tentu Bu, ya memang saya sering terlambat belakangan ini dan saya merasa ini sudah menjadi masalah. Terima kasih Bu Guru atas keterbukaannya Bu Adolfina. Bisa ceritakan lebih lanjut lagi Bu, apa yang biasanya penyebab Ibu datang terlambat ke sekolah? Ya sebenarnya ada beberapa alasan ya Bu. Ya salah satunya karena saya harus mengurus anak-anak di pagi hari dan kadang-kadang sulit untuk mengatur waktu Bu. Saya mengerti Bu, jika hal mengurus anak-anak memang bisa menantang. Selain hal itu, ada faktor lain yang mempengaruhinya Kak Bu? Ya kadang-kadang Bu, lalu lintas juga menjadi masalah saya Bu dan saya sering tidak memperhitungkan waktu dalam perjalanan saya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Nah, kira-kira seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi agar Ibu Adol tidak terlambat lagi ke sekolah ya? Oh ya mungkin saya bisa bangun lebih awal atau mencoba menyiapkan segala sesuatu di malam sebelumnya
agar pagi hari bisa lebih lancar sehingga saya tidak kewalahan mengurus anak-anak di pagi hari, Bu. Itu ide yang bagus, Bu Guru. Apakah Ibu sudah pernah mencobanya? Saya pernah mencoba, Bu. Saya bangun lebih awal dan ketika hal itu saya lakukan, saya bisa mengurus anak-anak dengan baik dan serta bisa menyiapkan segala sesuatunya sebelum saya berangkat ke sekolah tanpa terburu-buru. Tetapi belum konsisten saya lakukan, Bu. Ya, menyiapkan segala sesuatunya di malam hari mungkin bisa membantu. Luar biasa, Bu Adol. Ternyata dengan bangun lebih awal di pagi hari Ibu bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan baik di pagi hari tanpa tergesa-gesa ya, Bu Guru ya. Baiklah, Bu. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Ibu Adolfina lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya untuk ke depannya, Bu Guru? Ya, saya pikir itu bisa membantu, Bu. Saya akan mencoba melakukannya pada malam hari, yaitu menyiapkan bekal dan sarapan untuk besok, serta menyiapkan segala perlengkapan sekolah anak-anak. Dan juga pada pagi hari saya akan bangun lebih awal agar saya bisa mengatur segala sesuatunya di pagi hari dengan baik. Baik, siapa yang akan membantu Bu Adol dalam menyusun maupun mempersiapkan rencana tersebut, Bu? Ya, pertama-tama yang akan membantu saya ya tentunya suami saya. Suami saya akan membantu mempersiapkan segala perlengkapan anak pada malam harinya. Dan yang kedua juga dari anak-anak. Ya, saya akan membiasakan mereka untuk bangun lebih cepat sehingga mereka bisa terbiasa bangun cepat di pagi hari. Betul, Bu Adol. Nah, kapan rencana Ibu mau melaksanakan rencana ini ya, Bu? Saya akan segera melakukannya mulai besok, Bu, sehingga saya bisa mengantisipasi dengan cepat hal-hal yang membuat saya bisa terlambat untuk datang ke sekolah. Kemudian nih Bu Adol, komitmen seperti apa yang akan Bu Adol lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, Bu Guru? Ya, saya akan konsisten, Bu, secara terus-menerus untuk mempersiapkan segala sesuatu di malam hari dan bangun lebih awal di pagi hari agar saya dapat mengatur segala sesuatu pada pagi hari dengan baik dan terencana sehingga saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baiklah Bu Adol, semoga rencananya dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Guru ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Adolfina setelah kita berbincang sejenak saat ini? Ya, saya merasa lega dan senang sekali rasanya ya, Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Syukurlah kalau begitu Bu Guru. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Adol sampaikan? Saya rasa cukup ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya, Ibu Lois. Sama-sama Bu Adol, saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita terus saling berbagi ya Bu Guru ya. Sampai jumpa Bu Adol, selamat pagi, sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali juga, Bu. Selamat pagi.